Berlatar belakang di negara Jepang, kita diperlihatkan seorang ketua gangster bernama Goreda. Diketahui dia tengah menerima panggilan misterius dan mengancam akan segera membunuhnya. Di mana ancaman itu pun terbukti dengan tewasnya beberapa penjaga di luar, dan inilah yang terjadi. Diketahui pelaku pembunuhan itu adalah Kim In Nam, yang memang bekerja sebagai pembunuh bayaran asal Korea, dan hingga dalam suatu kesempatan, Kim menemui atasannya yang bernama Gondo. Dia pun menyatakan untuk pensiun dari pekerjaannya. Alhasil, si atasan pun menghargai keputusan tersebut sambil memintanya segera pergi menjauh demi menghilangkan jejak dan berpindah ke Thailand. Cerita pun mulai berfokus pada Yongju yang saat itu sedang mengantarkan putrinya bernama Yumin ke sekolahnya. Meskipun Yongju ini berstatus sebagai single parent, tapi bisa dibilang kehidupannya sudah sangat cukup bahagia. Singkat cerita, ketika jam pulang sekolah, Yumin pun dijemput oleh seorang pengasuh utusan ibunya dikarenakan si ibu masih sibuk mengurus bisnis real estate. Dan diketahui dia sedang mengurus bisnisnya dengan seorang temannya yang sebut saja sebagai Jongsu. Namun siapa sangka berawal dari mempercayai si pengasuh itulah Yongju harus mengalami musibah besar di mana saat ini Yumin dinyatakan hilang dan kemungkinan besar telah diculik oleh seseorang. Sialnya lagi pihak kepolisian membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan investigasi sebab belakangan ini memang tengah marak kasus penculikan anak dan belum satu pun terpecahkan. Selamat datang di channel Kisah Kilat dan inilah alur cerita film Deliver Us to Evil. Cerita pun berlanjut di tengah perasaan was-was Yeonju. Namun tak lama setelah itu dia mendapat informasi dari Jongsu apabila keberadaan Yumin berhasil ditemukan. Di sini, ia pun diminta menyiapkan sejumlah uang untuk tebusan kepada si penculik dan mencegahnya agar tidak melapor polisi demi keselamatan nyawa anaknya. Beralih ke negara Jepang, diketahui Kim berencana pergi ke suatu negara bernama Panama. Dia berencana untuk menghabiskan masa tuanya dan mulai pensiun dari saat itu. Namun, rencana tersebut kemudian sirna tatkala dia mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama Chunsun bahwa Yongju istrinya telah meninggal. Perlu diketahui Chunsung adalah atasan Kim dan sekitar 8 tahun yang lalu di Badan Intelijen Negara Korea Selatan sempat membentuk sebuah tim rahasia yang menangani segala urusan terkait luar negeri, di mana masing-masing anggotanya seringkali terlibat aksi pembunuhan di bawah komando Chunsung tidak terkecuali Kim itu sendiri. Meskipun tujuan mereka adalah menumpas kejahatan, namun tetap mendapatkan pertentangan dari pemerintah karena dianggap ilegal dan melanggar HAM. Sehingga pada suatu malam Chunsung memerintahkan Kim untuk kabur sejauh mungkin karena dirinya telah dinyatakan sebagai buronan pemerintah. Kim pun yang merasa dilema karena saat itu dirinya sedang menjalin hubungan asmara dengan Yongju. Namun demi keselamatan orang-orang terdekatnya, Kim pun harus meninggalkannya sampai akhirnya Kim menjadi pembunuh bayaran meski dirinya hanya membunuh para penjahat saja. Kembali ke Korea, tampak Kim mendatangi Yongju yang telah tiada. Yang pastinya dia sangat sedih melihat pujaan hatinya telah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kim juga merasa bingung ketika melihat sosok anak kecil yang ada dalam foto milik Yeonju. Dan terungkaplah, jadi ketika Kim pergi menghilang dan memutus hubungan dengan dunia luar, ternyata Yeonju tengah mengandung. Dan dapat dipastikan Yumin adalah anak dari Kim dan Yeonju. Selain Yumin yang telah diculik, masalah lain pun mulai bermunculan. Di mana kematian Goreda si ketua gangster menimbulkan kehebohan besar. Sehingga adik Goreda yang bernama Rei berniat membalaskan kematian kakaknya dengan menargetkan Kim sebagai pelaku utamanya. Setelah memberitahukan informasi tersebut, tiba-tiba teman Kim mengalami kecelakaan dan tidak lain dan tidak bukan dalang dibalik kecelakaan itu adalah anak buah Rei. Karena Rei kini mulai mengetahui identitas orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan kakaknya. Dan dia akan membantai mereka semua. Dengan sadisnya, Rei memutilasi bagian tubuh si target.
Dan memang dia memiliki jiwa-jiwa psikopat sampai memiliki sebutan sebagai si tukang jagal. Di sisi lain, Kim mendapatkan banyak petunjuk dari Chun Sung untuk segera pergi ke Thailand. Lalu, dia diutus untuk menemui seorang pria yang bernama Yang Bae yang akan membantunya untuk menemukan Yumin. Namun setelah itu Chun Sung pun bernasib sama dan dibunuh oleh Ray yang sedang dalam misinya membantai semua pelaku yang terlibat pembunuhan kakaknya. Dan ia juga akan pergi ke Thailand setelah melihat lembaran kertas orang hilang yaitu Yumin. Karena ia beranggapan bahwa bocah kecil itu memiliki hubungan dengan Kim yang kelak akan mempertemukannya dengan Kim itu sendiri. Berpindah ke kota Bangkok, Thailand, Kim pun menemui Yong Bae dan Yong Bae telah mengumpulkan beberapa petunjuk terkait kasus hilangnya Yumin, di mana ia tengah mencurigai seorang pria bernama Jong-soo yang setahun terakhir memiliki hubungan dekat dengan Yong-ju dalam bisnis real estate. Padahal Jong-soo ini memiliki latar belakang cukup buruk, yaitu sebagai penipu ulung di dunia investasi. Alhasil, Kim pun memutuskan memata-matai pergerakan Jong-soo. Dan kemudian saat targetnya lengah, seketika Kim langsung menyerangnya dan menginterogasinya. Terungkaplah tujuan Jong-soo mendekati Yong-jun. Dia bertujuan untuk menguras harta Yong-ju dimulai dari merekomendasikan seorang pengasuh bernama Bibi Lim yang padahal telah bersekongkol untuk menculik Yumin. Kemudian memanfaatkan kegelisahan Yong-ju untuk memeras hartanya dengan dalih memberikan uang tebusan kepada si penculik. Kemudian Kim langsung memotong beberapa jari Jong-soo yang terpaksa. Ia mengatakan bahwa Yumin telah meninggal akibat dibunuh oleh Bibi Lim. Tetapi Jong-soo mengaku tidak mengetahui keberadaan mayatnya. Sehingga Kim yang merasa sangat emosi pun langsung membunuh Jong-soo saat itu juga. Di sisi lain, tampak Ray telah datang ke kota Bangkok dan dia datang sendiri tanpa pengawalan anak buahnya. Ray pun hendak meminta bantuan pada gangster lokal untuk mengarahkannya pada Yumin. Tapi dia malah diserang, namun pada akhirnya Ray mengalahkan mereka semua. Sementara Kim mulai membuntuti Bibi Lim yang sedang menjalankan aktivitasnya. Hingga dalam suatu kesempatan dirinya dapat meringkus Bibi Lim serta suaminya hanya dalam waktu singkat. Lagi-lagi di sini Kim menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Dia memotong beberapa jari milik si suami sampai akhirnya Bibi Lim pun mengungkapkan apabila Yumin belum meninggal, melainkan dijual kepada seorang bos gangster Thailand bernama Chow Po. Yang ternyata Chow Po pemain bisnis di bidang perdagangan anak. Ketika malam tiba, Yang Bae membawa Kim ke sebuah klub malam untuk mempertemukannya dengan seorang waria bernama Yui. Karena Yui ini memiliki relasi yang cukup kuat di Thailand dan membuatnya dapat memperoleh segala macam informasi dengan cukup mudah. Saat hari berganti, tampak Yui sedang menunggu panggilan dari seorang agen perdagangan anak. Dan Kim pun hendak berpura-pura sebagai pembeli dan berniat membeli salah satu anak di sana. Di sini Kim dibawa ke sebuah ruangan yang terdapat banyak sekali anak-anak. Namun dirinya tidak melihat seorang Yumin. Kim pun kemudian merequest seorang anak keturunan Korea untuk memastikan Yumin berada di sana. Dan si agen pun mengatakan jika hanya ada satu anak Korea tetapi sudah dipesan oleh orang lain. Lantas Kim meminta dipertemukan dengan anak tersebut sambil menjanjikan bayaran 2 kali lipat. Namun usahanya hanya sia-sia. Alhasil ketika penjagaan di sana mulai lengah, Kim nekat menerobos kamar anak-anak dan menanyakan keberadaan Yumin pada seorang bocah laki-laki yang sebut saja Mario. Lalu dari sinilah terungkap kalau Yumin sedang dibawa ke suatu tempat yang bernama Lang Yao untuk menjalani operasi pengambilan organ tubuh karena tujuan utama para penculik ini adalah melakukan perdagangan organ dalam manusia. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba para penjaga mulai bermunculan karena curiga pada Kim dan inilah yang terjadi. Tanpa disangka Ray juga tiba di sana untuk membunuh Kim.
Kim pun langsung meminta Yui membawa Mario kabur, sedangkan dirinya akan menghadapi Rei, si tukang jagal di hadapannya. Pertarungan mereka sangat cukup imbang, di mana keduanya memiliki kekuatan, teknik bela diri, serta durabilitas yang nyaris sama. Untunglah, Kim berhasil kabur dari tempat itu dengan menjebol jeruji jendela, tetapi sangat disayangkan Yui diamankan oleh polisi. Karena dia dicurigai terlibat dalam kasus penyanderaan anak-anak yang hilang. Malam harinya, tampak Chow Po sedang berada di area rumah perdagangan anak miliknya dan melihat menggunakan mata kepalanya sendiri saat anak-anak dagangannya itu diamankan oleh polisi setempat. Hal tersebut membuatnya dia sangat murka lalu menyuruh anak buahnya untuk memburu 2 orang Korea yang telah mengusik wilayahnya, yang tidak lain adalah Kim dan Rei. Di sisi lain, Kim sudah sampai di suatu tempat bernama Lang Yao. Kemudian dengan menyogok sejumlah uang pada seorang bocah warlock, singkatnya ia pun dapat mengetahui keberadaan Yumin. Disinilah untuk pertama kalinya Kim dapat melihat putrinya itu meskipun dari kejauhan. Sampai akhirnya datanglah setitik harapan di mana beberapa gangster membawa Yumin pergi menggunakan mobil. Sehingga Kim pun bergegas membuntutinya, tetapi di tengah aksi pengejaran itu tiba-tiba tampak Rei telah bersiap menghadangnya sambil melancarkan beberapa serangan. Bahkan, kondisi pun semakin tak terkendali tatkala pihak kepolisian mulai berdatangan dengan tujuan menghabisi Kim dan Rei. Di sisi lain, terlihat Yumin telah dipindahkan ke dalam suatu ruangan bersama beberapa dokter, yang menandakan apabila operasi pengambilan organ akan segera dimulai. Sementara di medan tempur, beruntunglah Kim dapat melarikan diri dari kepungan serangan polisi. Sedangkan Rei masih terlibat baku tembak sengit dengan pihak kepolisian hingga dalam suatu kesempatan Rei melemparkan granat ke tumpukan granat lainnya yang lantas menimbulkan ledakan yang sangat besar. Entah bagaimana nasibnya setelah ledakan tersebut, namun yang jelas Kim berhasil menyelamatkan Yumin sebelum operasi dimulai. Dan Kim berhasil membawanya. Malamnya terlihat Yumin tengah tertidur pulas. Sementara Kim menghubungi Yongbae untuk merencanakan keberangkatannya ke luar negeri menggunakan kapal laut. Dan di sini mulai terungkap ternyata selama ini pihak kepolisian tengah bekerja sama dengan Chow Po karena mereka telah menerima uang sogokan dari bos gangster tersebut. Tak disangka, Rei pun datang ke tempat Chow Po sambil mengancam akan meledakkan beberapa granat yang ada pada dirinya. Yang intinya dalam obrolan tersebut, Rei berniat berpihak pada Chow Po dan mengajak bekerja sama untuk menangkap dan membunuh Kim. Dan akhirnya Chow Po pun menyetujuinya. Beralih ke Yui yang telah dilepaskan oleh pihak kepolisian, terlihat Kim menelepon Yui untuk meminta pertolongan menjaga Yumin. Namun karena tidak mau terlibat masalah lagi, dengan jelas Yui menolak permohonan tersebut. Keesokan harinya, Kim berusaha menyenangkan putrinya. Dia pun mengajaknya berjalan-jalan, bahkan Kim juga menyewa sebuah kamar hotel mewah sambil menunggu pelariannya ke luar negeri. Namun, karena sampai sekarang Yumin hanya terdiam serta tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, Kim pun mengundang seorang dokter untuk memeriksa keadaannya. Dan setelah diperiksa, si dokter mengatakan bahwa Yumin mengalami masalah psikologis, yang tentunya akibat trauma kejadian sebelumnya. Mendengar hal tersebut, seketika Kim berusaha menghibur Yumin dengan mengajaknya berbicara dari hati ke hati sekaligus menunjukkan tontonan trik sulap sederhana. Sampai akhirnya Yumin pun mulai membuka diri pada Kim yang tanpa ia ketahui,
bahwa pria di hadapannya adalah ayah kandungnya. Karena sampai saat ini Kim hanya mengaku sebagai teman baik ibunya. Setelah itu Kim memohon pada si dokter untuk menjaga putrinya sementara. Sedangkan dirinya akan mengurus pembayaran tiket kepergiannya. Singkat cerita, pembayaran tiket pun berjalan lancar. Tetapi ketika ia kembali ke hotel, tanpa disangka terdapat beberapa anggota gangster yang telah menunggu Kim. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Lalu ketika berhasil sampai di kamar hotel, alangkah kagetnya Kim mendapati Ray berada di kamar tersebut, di mana tanpa si dokter telah dibunuh. Sementara Yumin dimasukkan ke dalam koper. Di sana Kim sangat marah, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena langsung dihajar sampai tumbang. Sesaat kemudian Ray membunuh anak buah Chow Po yang ikut bersamanya. Dia mengkhianati Chow Po dan hanya menyisakan mereka berdua. Beralih ke parkiran, ternyata Yui sedang terdiam diri karena dilema oleh permohonan Kim kala itu. Namun di saat bersamaan, Yui melihat Kim sedang diculik, lantas tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam mobil lalu nekat menabrak mobil si penculik tersebut. Sehingga Kim berhasil diselamatkan, kemudian Kim bergegas mengejar Ray hingga dalam suatu kesempatan, dirinya dapat melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil Ray dan melompat masuk ke dalamnya. Sampai suatu ketika, Kim melemparkan sebuah granat keluar jendela yang membuat mobil itu terpental ke dalam sebuah bangunan. Beruntunglah, Kim berhasil menyelamatkan Yumin dari dalam koper, lalu menyerahkannya kepada Yui untuk membawanya pergi. Dan agar bisa benar-benar menghentikan Ray, akhirnya Kim dengan terpaksa memicu satu granat di atas tumpukan granat lainnya, yang sudah dipastikan ledakan tersebut akan menjadi sangat besar. Sampai akhirnya Ray dan Kim pun tewas dalam ledakan. Berpindah ke tempat lain, tampak Yui tengah membuka sebuah loker di terminal bus. Yang ternyata di dalamnya terdapat tas berisikan uang dengan nominal yang sangat besar. Ternyata Kim sempat meninggalkan sebuah pesan kepada Yui di mana pesan itu lagi-lagi berisikan permohonan untuk merawat Yumin apabila kejadian buruk menimpanya. Dengan semua uang itulah, Kim berharap Yui bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana bersama Yumin. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, Kim juga telah menyiapkan sebuah rumah bertempat di Panama agar Yui serta Yumin dapat hidup dengan tenang dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film Deliver Us to Evil. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.